Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepartaian pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Apa itu sistem kepartaian? Sistem kepartaian yaitu pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara. Selanjutnya ada partai politik. Pengertian dari partai politik yaitu suatu kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Selanjutnya ada tujuan dari partai politik, yaitu untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Lalu di sini ada latar belakang pembentukan partai politik. Yang pertama, untuk menghilangkan stigma warisan fasis Jepang. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Awal pembentukan partai politik. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun, keinginan Presiden Soekarno tidak dapat terwujudkan. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yaitu tentang pembentukan partai-partai politik baru. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Lalu ada sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dalam mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan, dan saling menjatuhkan. Dan partai-partai politik yang tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang, sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia, yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi pemimpin.